Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kita bahas lagi Pendeta Patrick Smith dengan kebanggaan Protestantismenya yang ternyata merusak dirinya sendiri. Kita akan lihat. Berikut ini adalah analisis dan bantahan apologetik Katolik terhadap isi pembicaraan Patrick Smith. Ya, kita akan menyoroti inkoherensi teologi Protestan. Ya, Patrick Smith sampai sekarang tidak sadar bahwa dia itu inkoheren dan inkonsisten. Dan pada umumnya para pendeta itu tidak sadar. Mereka rajin teriak ke gereja Katolik, tapi teriakan mereka itu sebenarnya menampar diri sendiri. Oke, yang pertama. Ini didikan untuk yang Katolik, ya. Protestan tidak mungkin belajar karena otak mereka tumpul. Yang pertama, asumsi dasar otoritas pribadi berkedok kitab suci. Smith berulang kali menyatakan bahwa ia menolak otoritas gereja Katolik karena percaya hanya otoritas Alkitab. Tapi ironisnya, ia sendiri yang menafsirkan Alkitab menurut pikirannya sendiri, bukan berdasarkan suara gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ya, luar biasa ya, Alkitab yang katanya otoritas tertinggi ternyata dibaca dan ditafsir sesuai suhu tubuh pribadi. Termometer kan, Alkitabnya Tuhan, tafsirnya Patrick Smith, sama saja. Yang kedua, inkoherensi logis, otoritas tanpa institusi. Smith membela Alkitab sebagai otoritas tertinggi, namun gagal menjawab pertanyaan mendasar. Siapa yang menentukan isi Alkitab itu? Smith menjawab, Roh Kudus menolong jemaat mula-mula. Tapi bagaimana kamu tahu itu Roh Kudus? Dan kalau jemaat bisa menerima kitab tanpa konsili, kenapa kemudian Protestan tetap merujuk ke daftar dari konsili Hippo dan Kartago? Kalau Roh Kudus begitu aktif di abad pertama, kenapa sekarang harus repot bikin misalnya sinode jemaat lokal demi memutuskan ajaran? Atau jangan-jangan Roh Kudusnya istirahat sejak reformasi? Yang ketiga, ketidakkonsistenan historis. Sumber Alkitab dari mana? Smith menyindir penulis Alkitab bukan Katolik Roma, tapi dia tidak sadar sedang menembak kakinya sendiri. Faktanya, tidak ada satu kitab pun dalam Alkitab Protestan yang ditulis oleh Protestan. Semua kitab ditulis, dijaga dan dikodifikasi oleh komunitas gereja yang memiliki ciri-ciri institusional dan sakramental, yakni gereja Katolik awal, jauh sebelum Luther punya ide nulis tesis di pintu. Tiba-tiba kok Patrick Smith merasa terhubung ke jemaat perdana dari mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ini rupanya reformator yang belum sempat protes ya, karena belum ada mesin cetak mungkin. Ada ironi anti-otoritas yang gila otoritas. Smith menyerang otokrasi gereja Katolik, lalu membanggakan Protestan sebagai komunitas yang anti-otoriter. Tapi kemudian dia menyerang semua kelompok lain sebagai cabang palsu. Dia menyatakan hanya komunitasnya yang memahami Alkitab. Dia menuduh paus, uskup, bahkan konsili sebagai biang kejahatan rohani. Wah, otoritas itu jahat ya, kecuali kalau otoritas itu ada di tangan Smith dan gereja Smith sendiri. Ketika Katolik pakai magisterium, sesat. Ketika Smith pakai mulutnya, sama dengan kebenaran. Sebuah kemajuan dari magisterium menjadi mouthgisterium, gitu. Magisterium mulut doang. Yang kelima, filsafat ketidaktahuan. Ada epistemologi ajaib. Smith berkata, kita tahu Alkitab itu benar karena konsisten dengan ajaran Yesus. Pertanyaannya, dari mana Anda tahu ajaran Yesus yang benar? Bukankah semuanya berasal dari komunitas gereja yang Anda tolak? Apakah Anda punya catatan suara Yesus di Google Drive? Yesus katanya kepala gereja, tapi ternyata Smith kepala penafsir. Dia tidak perlu tradisi, tidak perlu konsili, cukup feeling Roh Kudus. Yang keenam, kekacauan retoris. Kami tidak seperti Muslim, tapi bla bla bla. Smith menyerang Katolik dengan mengatakan Katolik memperlakukan Alkitab seperti Muslim, Muslim memperlakukan Quran. Tapi dalam argumennya dia mengklaim Alkitab bebas salah ineran, mengklaim diilhamkan langsung oleh Tuhan, mengklaim hanya tafsirannya yang benar. Tapi ingat, kita beda dari Muslim ya. Kita cuma menganggap Alkitab suci, tidak salah dari Tuhan, dan hanya boleh ditafsir menurut gereja kita. Tapi ya, not like Muslim. Dan yang ketujuh, proyek reformasi pecah belah sebagai karisma. Smith bangga karena Protestan tidak punya satu kepala. Tapi lihatlah, lebih dari 40.000 denominasi muncul dari prinsip ini. Semua merasa dipimpin Roh Kudus. Semuanya saling tuding sesat, bahkan menyebut sesama Protestan sebagai pengkhianat Injil. Gereja-gereja Protestan itu seperti startup rohani.
Siapapun bisa bikin, modal sedikit, tafsir bebas, dan kalau gagal tinggal ganti nama gereja. Francise Sola Scriptura Unlimited. Mendingan saya pakai sistem operasi Linux. Ya, Linux memang diciptakan untuk open source. Alkitab bukan open source, sorry, begitu. Nah, tentang kasih dan ketaatan, sungguh Smith berkhotbah panjang soal kasih yang harus disertai ketaatan. Tapi dia lupa bahwa dirinya sendiri tidak taat pada gereja, tidak tunduk pada tradisi apostolik, tidak taat pada konsili ekumenis pasca abad keempat. Kasih tanpa ketaatan itu palsu katanya. Ya, makanya jangan cuma mengasihi Yesus dari mulut, lalu lari dari tubuhnya yang kudus, gereja. Kalau kamu mencintai Yesus, kenapa kamu benci istrinya? Ingat, gereja itu pengantin Kristus. Baru tahu ya? Kesimpulannya, tanpa gereja tidak ada Injil. Tanpa gereja Katolik tidak ada kanon Alkitab. Tanpa gereja Katolik tidak ada sakramen yang valid. Tanpa gereja Katolik tidak ada kesinambungan iman. Gereja bukan pesaing Kristus, tapi mempelainya. Dan seperti kata Santo Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Yohanes, di mana ada uskup, di situ ada gereja. Di mana ada gereja, di situ ada Yesus Kristus. Di mana ada gereja Katolik, Protestan nempel dan protes terus. Kenapa? Protestan itu adalah bayangan gelap dari gereja Katolik, ya kan? So, kitab suci tafsir sendiri ketika Patrice Smith menggantikan konsili dengan ego sendiri. Kenapa? Follow for more.